seorang suami yang soleh juga yang bisa menjadi pelipur kita yang jauh dari Jakarta. Semoga kedua mempelai kita selalu mendoakan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kebahagiaan untuk selamanya. Kedua mempelai diiringi dengan tari tangga. Selangkah demi selangkah menaiki panggung untuk duduk di kursi pelaminan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syahidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pilihanlah di tangga para pecah terpukul di tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat muslim, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama di tempat ini, di tempat yang berbahagia ini. Dan tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa kegelapan kepada masa yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa harama sifah wa alafa bainal ajsadi wal arwah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin jainil milah wa ala alihi wa sahbihi ahli afdal wal islah. La haula wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayat. Di dalam ayat lain Allah juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah berkata, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiyah wa qulin yakin sholiyah liridai wa bisofati rasulillah. Ijibni hajatina ya Allah wa hajatikum sahibul hajat. Idaf'i bala ya Allah seluruh ahli Korea jamaah yang hadir pada acara walimah hari ini. Illahi anta maksudi warido kama dubi adi wasifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahibul hajat yang saya hormati, keluarga besar besan yang saya hormati, kedua mempelai yang berbahagia, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah syukur pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya dapat hadir dalam rangka memberikan doa kepada kedua mempelai yang tadi pagi sudah melaksanakan ijab kabul. Teriring doa tentunya dari kita semuanya yang hadir, semoga kedua mempelai ini nanti senantiasa menjadi keluarga yang sakinah dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya juga yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, kita juga ikut kebahagiaan dari apa yang sudah kita laksanakan. Semoga semuanya akan dicatat oleh malaikat Allah sebagai amal ibadah dan amal soleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa disanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah
kita nanti pasti akan mendapatkan syafaat beliau Bapak Ibu. Yakin saja, tidak ada keraguan satupun. Kenapa? Karena dalam hidup dan kehidupan ini kita selalu mengikut pada beliau, mengikuti ajaran yang diajarkan beliau dalam bentuk apapun. Jadi dengan landasan itulah semoga kita pasti akan mendapatkan pertolongan beliau atau yang disebut dengan syafaat beliau bil qiyamah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan sedikit ceramah agama tentang nasihat pengantin, sedikit perkenalan dulu. Nama saya seperti disampaikan oleh MC tadi, nama saya adalah Bambang Iman Santoso. Saya dari keluarga besar pihak mempelai perempuan. Ibunda saya adalah putra dari Ibu Hajah Najati. Jadi saya bukan orang lain di sini. Saya adalah keluarga besar dari pihak perempuan. Saya manggilnya Bikros, mohon maaf nih. Istri saya adalah Dr. Yeni, kebetulan sama namanya dengan pengantinnya. Dia adalah putri dari Ibu Hajah Najati. Ini sedikit perkenalan buat seluruh jamaah yang hadir. Mungkin semoga dengan kenal, maka nanti ketika kita ketemu kita sudah saling akrab dan akan ada silaturahmi. Dalam sebuah acara pernikahan itu adalah merupakan satu acara yang sangat sakral. Jadi sudah selesai, saya duduk di depan tadi memperhatikan dua mempelai ini. Sedikit kasihan jujur dengan kedua mempelai, terutama kepada mempelai laki-laki. Sepertinya susah, mau bergerak susah, mau ngapa-ngapa susah. Nggak tahu apa karena keberatan yang di atas atau gimana. Apa memang karena gemuk Mas? Memang karena gemuk. Raja Muhammad Akbar Jalaluddin dan Ratu Rokayah. Ada yang kenal dengan Ratu Rokayah nggak? Ini kedua mempelai ini kayak Raja Muhammad Jalal Muhammad ini. Dan terus yang satunya kayak Ratu Rokayah, seragamnya pas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyaksikan acara pernikahan yang demikian ini Bapak Ibu, mencintai kedua mempelai ini ada dua faktor. Yang pertama adalah cinta yang timbul dari lahiriah. Cinta yang timbul dari lahiriah itu adalah yang disebut dengan cinta mawaddah. Cinta kasih yang dikarenakan sebab dunia. Kalau tidak salah kedua mempelai tadi namanya Mas Rajib ya, dengan Mbak Yeni. Mas Rajib ini cinta kepada Ananda Yeni dikarenakan satu, mungkin kecantikannya, mungkin karena keturunannya, mungkin karena kedudukannya, atau yang lainnya. Itulah yang disebut dengan cinta lahiriah. Dalam bahasa Qur'annya adalah mawaddah. Demikian juga Mbak Yeni mencintai suaminya, sekarang sudah menjadi suami. Itu mungkin karena gantengnya, mungkin karena gemuknya. Loh iya, mungkin karena gemuknya. Gendut loh Mas Amdan. Orang Padang ya? Kata ini keluarga dari Padang semua juga hadir. Alhamdulillah. Pokoknya yang berkaitan dengan lahiriah ini yang menjadi penyebab pertama, menjadi faktor pertama kenapa kedua anak manusia yang berlainan jenis ini saling mencintai. Ini belum berdampak kepada satu akibat yang nantinya warohmah, tetapi diawali dulu dengan satu faktor dunia. Saya cinta dengan kalian, saya cinta dengan sampean Mas, itu karena ganteng. Saya cinta dengan sampean Mas, itu karena gemuk. Saya cinta dengan kalian Mas, karena memang dari keturunan yang baik-baik dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan mawaddah. Terbangun dengan cinta lahiriah,
nanti akan menunjukkan satu cinta yang sebenarnya ketika memang keduanya ini mampu apa? Mampu membina cinta lahiriah ini dengan sebaik-baiknya. Tetapi manakala cinta lahiriah ini, cinta mawaddah ini tidak bisa dikelola dengan sebaik-baiknya, bahaya. Yang terjadi adalah tidak sampai nanti cinta yang sebenarnya, cinta yang hakiki, yang berbentuk dengan kasih sayang dan sebagainya, itu tidak akan didapatkan. Maka yang paling pertama adalah dengan adanya Allah memberikan cinta nafsu dunia ini, diperihalilah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan yang demikian itu nanti dari cinta lahiriah akan timbul sebuah kasih sayang yang sebenarnya, bukan lagi melihat karena cantiknya, bukan lagi melihat karena keturunannya, bukan lagi karena melihat kayanya dan sebagainya, tetapi sudah mempertimbangkan dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau seandainya manusia itu mencintai hanya sikapnya lahiriah, Bapak Ibu, di dalam rumah tangga itu tidak akan bertahan lama. Mohon maaf Mas Rejib, kalau kita mendengar cerita orang tua kita dulu mempertahankan perkawinan itu kadang-kadang sampai tua. Terus kalaupun ada yang berkaitan dengan masalah kegagalan di dalam rumah tangga, bercerai dan sebagainya, faktor penyebabnya adalah kadang-kadang faktor ekonomi dulu. Mohon maaf. Tetapi ketika kita bicara zaman sekarang, penyebab dari retaknya rumah tangga itu bukan karena faktor ekonomi. Banyak saudara-saudara kita yang ekonominya mapan, hidupnya mewah dan sebagainya, tetapi mempertahankan rumah tangganya juga tidak bisa lama. Betul? Betul nggak? Ngasih maharnya luar biasa, banyak, apa-apa diberikan, rumah mewah diberikan, mobil mewah diberikan, tetapi tidak bisa mengelola cinta yang sebaik-baiknya. Maka keretakan rumah tangga di zaman sekarang ini bukan disebabkan faktor ekonomi, tetapi karena kedua mempelai ini tidak mengidolakan seseorang yang perlu dan sangat kita idolakan di dalam menimba rumah tangga adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bininya masih Ini hanya pesan ya Mas ya. Soalnya kalau untuk mendapatkan itu gampang, mempertahankan yang susah Mas. Karena sekarang ini Bapak Ibu mohon maaf nih, ini banyak orang Jawa nggak ini ya? Saya kadang-kadang keliru ngomong Jawa. Iya Mang Dol. Keliru kalau di sini orang Palembang, mohon maaf banget. Nggak tahu Bi. Seandainya kita lihat yang namanya pasangan sekarang ini mau menikah, yang menjadi idola itu bukan Rasulullah. Oh dari Nyai. Yang menjadi idola adalah para artis, para selebriti. Coba bayangkan saja, berapa banyak yang namanya kegagalan rumah tangga yang dialami oleh para artis kita, para selebriti kita yang ada di Jakarta. Apalagi tahu tadi rumahnya juga di Jakarta kan, berarti kan dekat dengan para artis di Jakarta. Iya. Repot loh, sampai-sampai yang tadinya tidak ketahuan saja, kalaupun dia itu sudah punya suami, gara-gara tenar Mas, cita-cita itu ketahuan ternyata sudah punya suami. Loh ini bener ini, cita-cita itu ternyata sekarang diobok-obok di sana sini, diangkat semua persoalannya. Nah ini coba bayangkan. Siapa lagi? Kalau mau kita bicara tentang idola yang sekarang menjadi buat kita semuanya, rumah tangga jangan pernah mengidolakan para artis dunia, tetapi idolakanlah rumah tangga itu seperti yang diajarkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita sudah mengarah kepada persoalan itu, cinta mawaddah itu harusnya berganti faktor yang lain, yaitu yang disebut dengan warohmah. Cinta warohmah di sini lebih mengarah kepada apa? Dari semua faktor pilihan bentuk dunia itu tadi, ada satu faktor yang sangat membuat diri kita bahagia di dalam membina rumah tangganya. Apa? Faktor agama. Faktor agama ini menjadi pilihan yang sangat terakhir, yang sangat utama tapi ketimbang faktor-faktor yang lainnya. Manakala kita memilih pasangan kita disebabkan dengan faktor agama, mudah-mudahan Allah nanti akan memberikan petunjuk jalan keluar dari bentuk sehari apapun dalam hidup dan kehidupan. Betul-betul kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Iya.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kalau nyai kalau nyai rumah tangga itu begini. Ada yang berumah tangga itu nanti hidupnya sejahtera, juga bahagia. Ada yang rumah tangga itu hidupnya bahagia tetapi tidak sejahtera. Ada yang rumah tangga itu hidupnya sejahtera tapi tidak bahagia. Tetapi ada juga yang rumah tangga itu sudah tidak bahagia juga tidak sejahtera. Ini hati-hati mas. Iya. Manakala kepengen mendapatkan yang sejahtera dan bahagia, kuncinya hanya satu. Ikuti apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kabarnya. Maksudnya bagaimana kok ada rumah tangga yang bahagia tapi tidak sejahtera? Atau ada yang sejahtera tapi tidak bahagia? Atau tidak bahagia juga tidak sejahtera? Sejahtera itu adalah mungkin kaitannya dengan materi dunia. Kalau melihat dari pendidikan sampean, kalau melihat dari apa yang sudah diceritakan tadi, yakin kedua mempelai ini kalau untuk urusan dunia tidak ada masalah lagi. Tapi sekali lagi, dunia itu tidak menjadi faktor yang dominan untuk mendapatkan kebahagiaan kalian berdua. Apalagi kalau yang namanya sudah rumah tangga mas, nanti kejelekan itu semuanya nampak. Kalau sekarang nggak akan nampak. Sampean melihat kesempurnaan yang ada pada istri sampean, dan istri sampean juga melihat kesempurnaan yang ada pada diri. Tetapi nanti ketika sudah kau jalani rumah tangga ini, yakin ternyata manusia itu tidak ada yang sempurna. Ternyata manusia itu penuh dengan yang namanya kekurangan. Hanya dengan saling menutupi di antara kedua kekurangan itu nanti, makanya yang nongol nanti adalah kesempurnaan. Makanya Rasulullah juga mengatakan, yakin sebentar lagi engkau akan meninggalkan keluarga besarmu. Saya tidak tahu karena saya juga tidak hadir tadi dalam acara ijab dan qabul. Biasanya kalaupun dalam acara yang sakral yang demikian itu, apa ya, seorang anak yang sudah mau menikah itu ketika mohon doa restu kepada orang tuanya itu bisa nangis luar biasa. Saya nggak ngerti tadi apa nangis apa enggak. Kalau sekarang sudah senyum aja sih Yaninya, karena sudah berdamainya dengan masnya yang sangat gendut. Iya pak, saya pernah hadir di sebuah acara pernikahan. Kebetulan saya juga kita mohonkan, ya Allah, jangan kau latih kami dengan keburukan ya Allah, jangan kau latih kami dengan kejelekan ya Allah, agar semuanya kejelekan, keburukan dan kebohongan tidak akan pernah dalam kami ya Allah. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan ya muqallibal qulub rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya aziz ya ghafar ya warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ibu-ibu, kenapa harus ini kecil orang kata bayo jalan bawah? Kita mempunyai waris dan waris sama-sama memegang satu persatu dalam permasalahan kelahiran. Yang laki-laki berhak yang tua memutuskan, tapi harus bayo. Tidak bisa lalu lalang itu carutkan tuang kami. Tidak bisa kita lewat-lewat juga, harus kata bayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, undangan hadirin yang kami hormati, setelah acara foto bersama, kami mohon kepada bapak-bapak dan ibu, kami persilahkan untuk santap siang bersama. Mungkin dari sebelah kanan saya.
بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Dan kembali kami persembahkan
Mama itu jalan belum? Lagi ini yang menceritakan tentang perjuangan. Siapa tuh ini Apology? Senang ini. Di